Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizky Pratama Putra dengan NIM 1919040043. Untuk kali ini saya akan mencoba membahas mengenai sistem pengendalian manajemen, yang dimana video ini saya buat dalam rangka menyelesaikan ujian tengah semester sistem pengendalian manajemen. Untuk bab pertama, saya akan membahas sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang dikendalikan oleh sebuah manajemen yang digunakan untuk mengendalikan perusahaan agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan dari perusahaannya. Di dalam sistem pengendalian manajemen ini, jika terjadinya kegagalan, maka ada beberapa hal kerugian yang akan didapatkan. Yang pertama ialah kerugian finansial. Kerugian finansial ini terjadi karena produk yang diperjualbelikan atau produk yang didistribusikan tidak memenuhi syarat, sehingga perusahaan mengalami kerugian terhadap ekonominya atau finansialnya. Dan selanjutnya ialah rusaknya reputasi perusahaan. Rusaknya reputasi perusahaan ini terjadi dikarenakan perusahaan tidak bertanggung jawab atas hasil perjanjian yang telah diperjanjikan oleh sebelumnya. Contohnya saja seperti ini. Misalnya sebuah perusahaan melakukan proyek terhadap bangunan dengan janji bahwasanya bangunan ini akan siap dalam rangka 1 atau 1,5 tahun. Cuman pas sudah mencapai waktunya, cuman proyek ini sudah masih tetap berjalan atau belum selesai juga, sehingga membuat reputasi atau bisa dikatakan popularitas perusahaan tersebut menjadi menurun, sehingga orang-orang tidak percaya lagi terhadap perusahaan tersebut. Dan kerugian selanjutnya ialah gagalnya bagi organisasi. Gagalnya organisasi ini mungkin bisa dikatakan perusahaan gagal terhadap menjalankan sistem pengendalian manajemennya dikarenakan sistem pengendalian ini tidak sesuai terhadap kontrol atau awasan dari manajemen tersebut, sehingga organisasi yang ada di dalam perusahaan tersebut gagal dilaksanakan. Selanjutnya, sebab timbulnya masalah tersebut ada beberapa aspek terhadap pengendalian manajemen. Yang pertama adalah kurangnya arahan dari atasan. Kurangnya arahan dari atasan ini maksudnya ialah bahwasanya atasan atau manajer tidak mengarahkan karyawan-karyawannya terhadap kerjaan yang akan dia laksanakan, sehingga karyawan tersebut bingung apa yang akan dikerjakannya, yang membuat karyawan ini tidak bisa mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah masalah motivasi. Masalah motivasi ini bisa dikatakan bahwasanya manajemen juga tidak memberikan motivasi kepada karyawannya agar karyawan ini dapat membuat sebuah gerakan kreativitas terhadap perusahaan, sehingga perusahaan ini dapat mencapai tujuannya dengan baik. Cuman masalahnya motivasi ini tidak didapatkan karyawannya, sehingga membuat timbulnya kerugian terhadap sistem pengendalian manajemen tersebut. Dan untuk selanjutnya, keterbatasan pribadi atau kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Ini bisa dikatakan perusahaan tidak memberikan pelatihan, pengarahan, ataupun bisa dikatakan memberikan training lah kepada karyawannya, sehingga perusahaan tersebut memiliki karyawan-karyawan yang tidak memiliki skill sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maka dikarenakan itu membuat timbulnya kegagalan terhadap sistem pengendalian manajemen tersebut. Dan karena timbulnya tersebut, maka pasti kita mencoba mencari bagaimana mengantisipasi gagalnya sistem pengendalian tersebut.
sistem pengendalian manajemen. Untuk menghindari kegagalan terhadap sistem pengendalian manajemen, maka yang pertama yang akan dilakukan adalah menghilangkan aktivitas. Menghilangkan aktivitas ini seperti menghilangkan atau menggabungkan kerugian yang akan mungkin timbul di perusahaan tersebut, cuman digabungkan atau dihilangkan kepada perusahaan lain atau perusahaan yang sejenisnya, sehingga kerugian tersebut tidak menjadi besar atau minim lah bisa dikatakan. Selanjutnya otomatisasi. Otomatisasi ini bisa dikatakan perusahaan menggunakan aplikasi atau mesin untuk mengerjakan kinerja perusahaannya tersebut, sehingga membantu perusahaan lebih mudah dalam memproduksi atau mendistribusi produk-produk yang akan diperjualbelikan. Contohnya saja seperti perusahaan sepeda yang memproduksi, yang dimana dalam perusahaan tersebut pasti menggunakan mesin untuk menggunakan mesin dulu membuat bannya, membuat velgnya, membuat bahan-bahan yang sesuai untuk pembuatan sepeda tersebut. Selanjutnya sentralisasi. Sentralisasi ini bisa dikatakan sentralisasi ini bisa dikatakan manajer cenderung melakukan sendiri kegiatan aktivitasnya terhadap perusahaan agar perusahaan tersebut mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya pembagian risiko. Pembagian risiko bisa dikatakan perusahaan membagikan risikonya kepada pihak luar agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian yang begitu besar, sehingga bisa ditanggulangi oleh keduanya. Baiklah, selanjutnya pada bab 2. Pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai pembagian sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, adanya pengendalian hasil. Yang kedua, pengendalian tindakan. Yang ketiga, pengendalian personal. Dan yang keempat, pengendalian kultural atau budaya. Yang khusus untuk bab 2 ini kita akan bahas mengenai pengendalian hasil. Pengendalian hasil adalah suatu pengendalian yang memfokuskan terhadap hasil dari kegiatan dari karyawan tersebut, yang dimana hasil tersebut bertujuan agar tercapainya tujuan dari perusahaannya. Dalam pembahasan ini kita harus mengetahui juga pengertian dari visi strategi. Visi strategi ini bisa dikatakan rangkaian atau kata-kata yang dipergunakan oleh perusahaan agar tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai pada periode tertentu. Pada pengendalian hasil pengendalian hasil ini digunakan untuk mengendalikan karyawan pada berbagai tingkat organisasi, sehingga kinerja karyawan tersebut dapat dikontrol dengan baik oleh seorang manajer agar karyawan tersebut bekerja dengan baik. Di dalam pengendalian hasil ini, agar lebih efektifnya, langkah baiknya menggunakan yang dinamakan desentralisasi. Desentralisasi bisa dikatakan suatu bentuk pemberian wewenang yang dilakukan kepada beberapa tingkat unit-unit atau pengelola dengan tingkatan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Atau bisa dikatakan contohnya seperti ini, bahwasanya di dalam perusahaan tersebut adanya manajer. Di manajer ini ada bawahannya yang bisa dikatakan kepala bidang bagian operasional, kepala bidang bagian marketing dan lain-lain. Itu yang dinamakan desentralisasi, yang dimana memberikan wewenang kepada tingkatan atau unit-unit pengelolaan yang lebih rendah dari yang di dalam pada struktur organisasi.
Manfaat desentralisasi ini yaitu kinerja dari karyawan ini dapat terlihat jelas dan membuat manajer lebih mudah menilai yang dimana karyawan yang bekerja dengan baik, dimana tidak. Namun desentralisasi ini memiliki kelemahan yang membuat banyak timbulnya beberapa risiko. Yang pertama ialah risiko tidak terdeteksinya kecurangan manajer. Karena kenapa bisa dikatakan tersebut? Karena setelah membagi kewenangan kepada manajer bidang dari berbagai bidang, membuat perusahaan tidak mengetahui bagaimana manajer itu mengelola keuangannya, kemudian membuat perusahaan menjadi berisiko memiliki kerugian dikarenakan manajer dapat bermain terhadap keuangan perusahaan. Untuk yang selanjutnya ialah risiko biaya operasional yang tinggi. Maksud dari ini ialah karena pembagian dari bidang tersebut membuat biaya yang akan dikeluarkan juga lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan dari manajer per bidang tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, risiko terhadap reputasi perusahaan. Risiko terhadap reputasi perusahaan ini dikarenakan jika perusahaan tersebut sudah bisa dikatakan jika perusahaan atau salah satu manajer melakukan sebuah kecurangan terhadap perusahaannya, akan membuat reputasi dari perusahaan tersebut akan menjadi buruk di mata konsumen ataupun investor-investor yang lainnya. Baiklah, selanjutnya pada bab 3 ini kita akan melanjutkan pembagian dari sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan adalah sebuah pengendalian yang dilakukan agar karyawan melakukan tindakannya sesuai dengan kehendak seorang manajemen, sehingga kegiatan yang dilakukan terhadap karyawan tersebut, tindakan yang dilakukan karyawan tersebut dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian dari. Adapun nantinya tindakan yang digunakan oleh karyawan tersebut akan menyebabkan apakah perusahaan tersebut akan menjadi menguntungkan atau merugikan perusahaan terhadap tindakannya. Di dalam pengendalian tindakan ini ada bentuk-bentuk dasar dalam ada beberapa bentuk-bentuk dasar dalam pengendalian pengendalian tindakan. Yang pertama adalah pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku ini bisa dikatakan bahwasanya di dalam perusahaan tersebut manajer memberikan batasan-batasan terhadap karyawannya dari batasan terhadap karyawannya. Contohnya saja seperti ini, bahwasanya di dalam suatu perusahaan biasanya karyawan atau tingkatan yang paling rendah tidak boleh memasuki salah satu ruangan yang ada perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut dikhususkan untuk beberapa beberapa orang saja. Contohnya saja seperti bank. Kalau bank itu biasanya ada suatu ruangan yang dimana tidak semua karyawan bank yang boleh masukkannya. Contohnya saja seperti bagian keuangan atau bagian yang memeriksa uang di dalam bank tersebut ada, maka dibuat di muka pintu itu bahasanya ini khusus karyawan saja. Karyawan misalnya uang saja. Mungkin bisa dikatakan tersebut contoh dari pembatasan perilaku, sehingga karyawan tersebut tahu di mana batasan yang untuk melakukan sebuah kegiatan di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah penilaian pratindakan. Penilaian pratindakan ini bisa dikatakan bahwasanya manajer
lebih memikirkan lagi. Nanti jika dia melakukan ini, dia dapat mengantisipasi suatu yang akan terjadi selanjutnya, sehingga manajer sudah tahu bila dia melakukan kegiatan ini, melaksanakan keputusan ini, maka dia juga harus tahu risiko yang akan terjadi untuk selanjutnya. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas tindakan. Akuntabilitas tindakan ini merupakan tanggung jawab tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer, sehingga tanggung jawab tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Maka manajer bertanggung jawab agar karyawannya tersebut bertindak sesuai dengan arahannya, dan mengawasinya dan mengontrolnya agar karyawan tersebut dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Dan keempat adalah redundansi. Redundansi ini adalah pembagian pekerjaan sesuai dengan skill atau kemampuan dari karyawan tersebut. Bisa dikatakan manajer membagi-bagi karyawan sesuai dengan kemampuan atau kemampuan dari karyawan tersebut. Karena dalam perusahaan pasti tidak semua orang atau tidak semua hal yang dapat bekerja sesuai dengan kemampuan dan keinginannya, karena di dalam perusahaan pasti ada pembagian di dalam melaksanakan kinerjanya. Contohnya seperti bank, pasti ada yang teller, customer service, bagian marketingnya, bagian promosinya. Itu adalah orang-orang yang bekerja sesuai dengan penempatan dari manajer tersebut, sesuai dengan kemampuan dirinya tersebut. Selanjutnya, pengendalian personal. Pengendalian personal bisa dikatakan pengendalian yang berasal dari karyawan, sehingga karyawan tersebut dapat memotivasi dirinya bagaimana cara dia melakukan kegiatan ini berkontribusi dengan baik untuk tujuan dari perusahaan tersebut. Bentuk-bentuk dasar dari pengendalian ini ialah yang pertama, seleksi dan penempatan. Seleksi penempatan ini bisa dikatakan bahwasanya manajer atau perusahaan melakukan seleksi dan menempatkan karyawannya sesuai bidang-bidang yang akan sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat karyawan-karyawan yang akan diseleksi dan ditempatkan ini dapat bekerja sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua ialah pelatihan. Di dalam perusahaan akan melakukan beberapa pelatihan sehingga karyawan-karyawan ini dapat berinovasi, beraktivitas selanjutnya untuk pekerjaannya, sehingga pelatihan ini berfungsi agar perusahaan ini lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya sesuai dengan motivasinya, sehingga membuat tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai dengan baik. Yang selanjutnya, desain pekerjaan dan sumber daya yang dibutuhkan. Desain pekerjaan ini bisa dikatakan sebuah perusahaan memberikan penempatan karyawannya sesuai dengan kemampuan dari karyawan tersebut. Selanjutnya, pengendalian budaya. Pengendalian budaya bisa dikatakan aturan yang berhubungan dengan aturan, norma, atau ketentuan yang ada di perusahaan tersebut, yang bisa dikatakan bagaimana karyawan ini dapat menempatkan dirinya sesuai dengan etika, norma, atau perilaku yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dalam pengendalian ini ada bentuk-bentuk dasarnya. Yang pertama ialah kode etik. Kode etik adalah perusahaan membentuk budaya perusahaan mereka melalui kode tingkah laku yang dilakukan, sehingga perusahaan tersebut memiliki beberapa kode etiknya dan juga tingkah laku yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, imbalan kelompok. Imbalan kelompok bisa dikatakan
perusahaan memberikan reward atau hadiah kepada karyawan yang bekerja sesuai dengan yang mencapai tujuan dari perusahaan tersebut, sehingga karyawan memberikan reward atau imbalan dari perusahaannya. Contohnya saja seperti perusahaan memberikan umroh kepada karyawan yang melaksanakan kinerja yang mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya transfer antar pemisahan. Transfer antar pemisahan ini bisa dikatakan setiap karyawan akan disebarkan ke beberapa bentuk cabang-cabang perusahaan, sehingga budaya-budaya yang nantinya budaya yang ada di perusahaan tersebut bisa disebarkan kepada perusahaan-perusahaan lain, sehingga cabang-cabang perusahaan tersebut memiliki budaya yang sama dengan perusahaan induknya. Selanjutnya pengaturan fisik dan sosial atau rancangan yang akan dilakukan agar perusahaan akan lebih efektif dalam kinerjanya. Selanjutnya tone of the top. Tone adalah pernyataan manajer bertindak atau berperilaku sesuai dengan budaya yang nantinya akan dicontoh oleh karyawannya. Tone of the top ini bisa dikatakan sebagai pernyataan bahwasanya manajer ini telah melakukan atau menunjukkan kepada karyawannya bahwasanya budaya yang ada di perusahaan ini seperti ini, sehingga karyawan dapat mencontoh manajer tersebut. Contohnya saja seperti misalnya manajer berperilaku seperti tegas, tegap kepada karyawannya. Jika karyawan memiliki kesalahan, dia tegas bertindak sesuai bijaksana melakukan pekerjaan tersebut, sehingga membuat karyawan sudah tahu gimana karakter dari manajer tersebut. Jika manajer tidak berbolak-balik atas perilakunya, akan membuat karyawan bingung bagaimana manajer ini berperilaku. Contohnya seperti misalnya manajer biasanya tegas, tiba-tiba lembut, maka karyawan lebih sulit untuk menentukan yang mana manajer yang perilaku manajer yang tegas, yang mana yang tidak. Baiklah, pada bab 4 kita akan membahas mengenai kaitannya dari sistem pengendalian manajemen tersebut. Yang pertama, kaitannya sistem pengendalian hasil. Di dalam sistem pengendalian hasil, mengapa dikatakan kaitan atau bagaimana cara menyatakan pengendalian hasil ini? Yang pertama yang dilakukan adalah dimensi hasil yang dilakukan agar tujuan organisasi ini mencapai target, sehingga kinerjanya lebih spesifik, hasilnya yang diinginkan tercapai sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut. Di dalam kaitannya pengendalian ini ada beberapa tingkatan pengendalian hasil. Dalam kaitannya pengendalian hasil ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama adanya kesesuaian. Kesesuaian ini bisa dikatakan memungkinkan adanya permasalahan yang terjadi, sehingga membuat kesesuaian ini karena manajer tidak memahami dengan baik bagaimana aturan yang ada di perusahaan ini, sehingga membuat kesesuaian ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, spesifikasi bisa dikatakan kinerja yang diharapkan atau target yang dilakukan sesuai dengan permasalahan atau perhitungan organisasi. Biasanya dapat menerapkan target atau spesifik yang dapat dihitung dalam istilah kecurangan. Dan selanjutnya adalah komunikasi dan internalisasi. Komunikasi yang dimaksudnya ialah buah perusahaan atau karyawan harus melakukan komunikasi yang baik terhadap sesama kegiatannya, sehingga sistem pengendalian manajemen yang akan dilakukan tersebut dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kelengkapan bisa dikatakan area hasil dari pengendalian hasil ini. Area hasil yang
berhubungan dengan pengadilan seni bergerak sesuai dengan atau menunjang terjadinya menunjang perusahaan agar tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini dilakukan agar manajer dapat menentukan karyawan-karyawan dan dapat mengukur bagaimana kinerja karyawan nantinya. Selanjutnya, insentif. Insentif ini diberikan oleh manajer kepada karyawan-karyawan yang dapat melakukan kerjaannya dengan baik dan dapat yang membuat perusahaan ini dapat menguntungkan, sehingga perusahaan berani memberikan insentif kepadanya. Yang selanjutnya, perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini biasanya dikatakan perubahan tindakan yang dilakukan oleh karyawan sehingga membuat perubahan terhadap perusahaannya, yang dimana perusahaan ini bisa dikatakan dapat menguntungkan atau merugikan perusahaan tersebut. Selanjutnya, kajian pratindakan. Kajian pratindakan ini bisa dikatakan perusahaan dapat memberikan antisipasi kepada karyawannya agar karyawannya bertindak sesuai dengan baik, yang nantinya akan dirancang sesuai dengan kemajuan, sesuai dirancang dengan kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah ketatnya tindakan. Ketatnya tindakan ini adalah pelakuan yang dimana dapat menguntungkan atau tindak bagi perusahaan dapat merugikan. Pengikutan ini membuat imbalan atau hukuman menjadi lebih signifikan terhadap karyawan yang berakibat. Selanjutnya, bab 5, biaya sistem pengendalian. Di dalam sistem pengendalian manajemen memberikan satu manfaat, yaitu profitabilitas yang lebih tinggi sehingga karyawan dapat mencapai tujuan dari perusahaannya. Dalam ini terdapat dua biaya yang akan dilakukan, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung bisa dikatakan biaya langsung untuk membuat suatu produk, sehingga biaya langsung ini mencakup seluruh biaya out of pocket, biaya moneter yang dibutuhkan untuk mendesain atau mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini bisa dikatakan biaya yang tidak berhubungan secara langsung dalam membuat suatu produk. Biaya tidak langsung timbul karena efek samping yang dapat merugikan sistem pengendalian manajemen, yang dimana efek sampingnya ialah yang pertama, perubahan perilaku. Perubahan perilaku adalah efek samping yang dilakukan seseorang agar yang dapat membuat itu menjadi biaya tidak langsung. Hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidakkonsistenan terhadap kinerja yang dilakukan, sehingga perubahan perilaku tersebut dapat terlihat semestinya. Selanjutnya adalah gamemanship atau tindakan yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa menghasilkan hal ekonomi terhadap perusahaan tersebut. Bisa dikatakan karyawannya sudah bekerja sesuai dengan apa yang dilakukan perusahaan, namun kinerjanya tersebut hanya sekedar kerja saja, tidak memberikan hal ekonomis di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, dan ada beberapa bentuk dua bentuk dalam gamemanship ini. Yang pertama adalah penciptaan slang. Penciptaan slang ini mencakup kepada konsumsi sumber daya perusahaan oleh pekerja melebihi apa yang dibutuhkan, dan yang selanjutnya adalah memanipulasi data atau menimbulkan indikator pengindahan. Manipulasi data bisa dikatakan melakukan kecurangan terhadap keuangan yang dilakukan perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut bisa dikatakan akan menjadi kerugian terhadap perusahaannya.
Perilaku negatif yang disebabkan oleh beberapa faktor kondisi ekonomi, sumber strategi, dan proses sumber daya manusia. Dan selanjutnya penundaan pekerjaan. Penundaan pekerjaan ini bisa diketahui pengendalian mengakui lebih dasar seperti aja timbul dan persetujuan dapat menentukan beberapa tanda tangan manajer dari berbagai tingkah dalam tunjangan jabatan. Mungkin itu sekian dari materi mengenai step pengendalian yang manajemen yang saya pahami. Baiklah, saya akhiri pemahaman atau video ini, dan mudah-mudahan video ini sebagai salah satu nilai tambah bagi saya untuk ujian tengah semester saya, dan sebagai tambahan juga ilmu-ilmu bagi kita semua. Saya Rizky Pratama Putra. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.